Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab hasil jawaban pada UTS yang berjudul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Mengenal era Society 5.0. Era Society 5.0 dapat diartikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Tujuan Society 5.0 adalah untuk menciptakan masyarakat di mana tantangan sosial diselesaikan dengan memasukkan inovasi revolusi industri keempat, misalnya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan ekonomi berbagi ke dalam industri dan kehidupan sosial. Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di pameran CeBIT Hannover, Jerman, untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru diresmikan pada 21 Januari 2019. Society 5.0 beberapa skenario penerapan pada era Society 5.0. Pertama, ada drone. Drone diterapkan untuk mengirimkan barang, mensurvey properti, dan mendukung bantuan bencana di seluruh dunia. Lalu ada AI Home Appliance, peralatan rumah tangga yang menanamkan kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan dan dijual di seluruh dunia. Kenyamanan akan meningkat ketika peralatan rumah dihubungkan satu sama lain, sehingga AI akan mendukung kehidupan manusia sehari-hari. Lalu ada Smart Management, difusi cepat layanan cloud baru-baru ini sangat menyenangkan pengguna dan perusahaan. Investasi dengan modal rendah dan integrasi yang mudah menguntungkan perusahaan kecil dan menengah serta bisnis individu. Lalu ada Autonomous Visual, mengemudi secara otonom, sering digambarkan dalam film, adalah teknologi yang melambangkan masa depan. Kita bisa berharap untuk melihat penggunaannya dalam transportasi umum dan logistik menyebar ke rumah tangga umum. Lalu ada bidang perawatan, kesehatan, dan pengasuhan, mengaktifkan hidup mandiri yang nyaman dengan menggunakan robot untuk memberikan dukungan hidup dan mitra percakapan. Lalu yang terakhir, bidang pertanian, mencapai pertanian pintar yang sangat hemat tenaga kerja dan berproduksi tinggi dengan mengotomatiskan pekerjaan pertanian melalui robot traktor, mengotomatisasi pengumpulkan data tanaman melalui drone, dan mengoptimalkan pengelolaan air berdasarkan prediksi cuaca, data sungai, dan lain-lain. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan pada era Society 5.0. Pertama ada communication, kedua ada planning and ways of working, tiga critical thinking, dan yang keempat cognitive flexibility. Communication, sejatinya bahasa diciptakan sebagai sarana untuk saling memahami dan berkomunikasi antara masyarakat. Siapa yang ingin hidup di sebuah komunitas, maka pelajari bahasanya. Siapa yang ingin memahami peradaban dunia, pelajari bahasa Inggris. Jika tidak melakukannya, maka akan tersingkir secara sosial. Tanpa bahasa, seorang tidak dapat hidup di era manapun, baik itu era 4.0 atau 5.0 atau 6.0, sebab inti dari sebuah perkembangan adalah bahasa. Contoh dari communication yaitu menanyakan dengan tidak lebar namun singkat, padat, dan jelas, mendengar secara efektif, public speaking, memberikan umpan balik yang positif. Lalu ada planning and ways of working. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Contohnya adalah menyusun sebuah perencanaan kerja untuk masa depan, mampu manajemen waktu, dapat memilih kegiatan yang harus diprioritaskan, mampu berpikir dengan matang. Lalu selanjutnya ada critical thinking. Berpikir kritis adalah sebuah proses membuat penilaian yang logis dan masuk akal. Kemampuan berpikir jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Untuk mampu berpikir kritis, seseorang dapat mempelajari dengan cara mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi sebuah argumen terkait isu yang menarik perhatian.
Orang yang mampu berpikir kritis berarti dia mampu menyelesaikan masalah secara sistematis. Pemikir kritis dapat meningkatkan keterampilan intelektual yang fleksibel, memiliki kemampuan menganalisis informasi dan mengintegrasi berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapkan di era Society 5.0, era yang mengacu pada komponen manusia itu sendiri. Contohnya adalah mengidentifikasi isu sentral atau masalah yang menentukan manakah informasi yang relevan, membedakan antara fakta, opini, dan keputusan logis, mengenali faktor-faktor emosional, propaganda, dan secara sistematik, mengkomparasi persamaan dan perbedaan, dan terakhir memecahkan masalah terstruktur. Selanjutnya yang terakhir, cognitive flexibility. Cognitive flexibility adalah suatu kemampuan seseorang untuk merekonstruksi pengetahuan seseorang secara spontan dalam banyak hal, seperti respon spontan terhadap tuntutan situasi yang selalu berubah secara radikal. Cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif disebut juga sebagai keterbukaan pikiran dalam ranah pendidikan. Cognitive flexibility berkaitan juga dengan kemampuan adaptasi seseorang. Kemampuan ini melibatkan kreativitas, penalaran yang logis, dan sensitivitas terhadap masalah. Kemampuan cognitive flexibility perlu dimiliki untuk memudahkan seseorang dalam beradaptasi khususnya di dunia kerja. Contoh yang mampu berpikir terbuka, mampu beradaptasi dengan lingkungan, memiliki banyak ide dan gagasan mengenai suatu hal, mengubah sudut pandang untuk pemikiran individu saat mendapat informasi baru, mampu menggunakan berbagai cara memecahkan masalah untuk menyelesaikan masalah yang sama. Selanjutnya, karir profesional IT yang dibutuhkan pada era Society 5.0. Yang pertama ada aplikasi developer. Pada era Society 5.0 dibutuhkan ahli aplikasi developer akan meningkat. Setiap perusahaan sekarang banyak yang meluncurkan aplikasi untuk mempermudah pelanggan. Aplikasi yang dibuat tentu harus ramah digunakan dan dipasang di ponsel pintar. Untuk membuat aplikasi yang mumpuni, seorang aplikasi developer akan sangat berperan besar. Kemampuan yang diperlukan di pekerjaan ini adalah logika pemrograman dan kemampuan algoritma. Lalu yang kedua adalah SEO spesialis. Google merupakan alat pencarian yang paling banyak digunakan masyarakat. Tidak heran jika perusahaan berlomba-lomba membuat website miliknya masuk ke dalam halaman pertama Google. Search Engine Optimization atau SEO spesialis bertugas mengoptimalisasi website agar terdeteksi oleh Google. Mereka akan melakukan pembaruan informasi di website sesuai dengan algoritma Google yang selalu berubah. Lalu yang ketiga ada web developer. Profesi selanjutnya yang menjanjikan di era Society 5.0 adalah web developer. Sama dengan aplikasi, perusahaan sekarang banyak yang memiliki website. Dengan adanya website, pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi terkait perusahaan. Web developer dibutuhkan untuk membuat, memelihara, dan memastikan website selalu prima dan nyaman diakses oleh masyarakat. Lalu yang keempat ada software house. Software house menjadi perusahaan yang menyediakan jasa dalam melayani pemesanan, pembuatan software atau aplikasi sesuai dengan keinginan dari klien. Pekerjaan pada bisnis ini sangat menjanjikan di masa depan karena semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin banyak perusahaan yang membutuhkan aplikasi pengolahan berbasis digital untuk membantu pekerjaan mereka, seperti pengolahan data keuangan, data gudang, data karyawan, dan sebagainya. Lalu yang kelima, game developer. Membangun perusahaan game developer harus punya konsep yang menarik dan kreatif. Pekerjaan pada bisnis game juga sangat menjanjikan untuk masa depan. Potensi teknologi yang terus berkembang akan lebih memudahkan sumber daya manusia yang kreatif menciptakan game. Pasalnya banyak juga generasi muda dan milenial saat ini hobi berselancar di dunia game baik online maupun offline. Game developer ini membutuhkan keahlian di bidang teknologi yang memadai untuk mempermudah kerja dan meningkatkan kinerja mereka dalam membuat game. Dan tentunya game yang dibuat harus sesuai dengan tren game saat ini. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa untuk sukses dalam bersaing di era
Society 5.0, maka kita diwajibkan untuk memiliki skill-skill seperti communication, planning, ways of working, critical thinking, dan cognitive flexibility. Meskipun teknologi semakin maju dan canggih, dengan jika kita mampu menguasai skill tersebut, kita mampu bersaing di era Society 5.0. Ya, sekian presentasi yang sudah saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.